Perkenalkan, kami mahasiswi D3 Kebidanan semester 3. Di sini kami akan membuat video tentang ketidaknyamanan ibu hamil pada trimester pertama dan trimester kedua. Saya Francisca Derang berperan sebagai bidan. Saya Putri Mentari Katrin Bani Pugu berperan sebagai asisten bidan. Saya Lilianto Jonas berperan sebagai pasien 1. Saya Maria Oktaviani Langga berperan sebagai pasien 2. Pasien nomor urut 11 masuk. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Lilianto Jonas. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya datang ke sini karena saya sedang hamil, Ibu. Oh, Ibu sedang hamil. Usia hamilnya sudah berapa bulan Ibu? Terakhir saya haid itu tanggal 9 Agustus 2021, Ibu. Oh, tanggal 9 Agustus 2021 ya? Ya. Kalau begitu usia kehamilan Ibu sekarang sudah 2 bulan 7 hari atau 9 minggu. Nah, Ibu ada keluhan apa selama ini? Saya mual muntah dan juga keputihan, Ibu. Kalau begitu Ibu tensi dulu ya. Kakak Putri tolong tensi Ibu duluan. Baik Ibu Lilian, jadi tekanan darahnya normal yakni 120/70 ya Pak Pur. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai keluhan Ibu tadi yakni mual muntah dan juga keputihan. Nah, jadi mual muntah sama keputihan ini merupakan hal yang normal yang terjadi pada ibu hamil trimester pertama. Untuk mual muntah terjadi karena yang pertama karena adanya perubahan hormon progesteron. Kemudian yang kedua karena adanya peningkatan asam lambung, dan yang ketiga karena mungkin gula darah ibu rendah. Jadi cara untuk mengatasi mual muntah ini yang pertama, ibu harus makan sesering mungkin namun dalam porsi yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan makanan yang pedas atau makanan yang tinggi lemak, karena makanan pedas dan tinggi lemak ini akan memicu terjadinya mual muntah. Yang ketiga, kalau ibu bangun tidur, baik bangun pada sore hari atau pada pagi hari, tidak boleh bangun secara spontan atau secara mendadak. Jadi bangun itu harus miring kiri baru bangun. Karena kalau ibu bangun secara spontan, otomatis ibu akan mengalami pusing. Nah, pusing ini akan menyebabkan terjadinya mual muntah. Kemudian yang kedua, menyangkut keputihan. Nah, keputihan ini penyebabnya karena adanya peningkatan kadar estrogen sehingga meningkatkan produksi lendir pada serviks ibu. Cara untuk mengatasi keputihan ini, yang pertama,
ibu harus menjaga kebersihan diri ibu. Jadi mandi minimal 1 hari 2 kali, yakni pagi hari dengan sore hari. Kemudian yang kedua, ibu harus membersihkan dan mengeringkan daerah kewanitaan ibu setelah melakukan buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ketiga, kalau ibu mau jebok harus dari depan ke belakang, tidak boleh dari belakang ke depan. Kemudian yang berikut, kalau CD-nya sudah basah dan dalamnya sudah basah, ibu harus segera mengganti. Dan yang berikut, tidak boleh harus menggunakan pakaian yang terbuat dari katun sehingga dapat menyerap keringat, karena kalau ada keringat di daerah kewanitaan ibu maka di situ terjadi kelembapan sehingga memicu terjadinya keputihan. Nah, ibu, ini sedikit penjelasan mengenai keluhan-keluhan dari ibu tadi. Apakah bisa dipahami ibu? Baik, kalau begitu saya akan berikan obat untuk mual muntahnya sama vitamin B6. Kakak pun tolong. Ini ibu, obatnya diminum 2 kali dalam sehari ya. Ingat istirahat, banyak-banyak minum air putih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, silakan ibu. Pasien nomor urut 12 masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang ibu, dengan ibu siapa? Nama saya Maria Octavia Nilangga Ibu. Ibu ada bawa buku ya? Jadi berdasarkan buku kaya ibu ini, HPHT-nya kemarin tanggal 20 April tahun 2021. Jadi usia kehamilan ibu sekarang sudah 6 bulan 6 hari atau 4 minggu 6 hari. Nah, ibu ada keluhan apa selama ini? Iya Ibu, saya ada keluhan, kaki saya bengkak dan gusi saya sering berdarah Ibu. Coba ibu lihat kakinya. Kalau begitu ibu tensi dulu ya, kakakku tolong tensi ibu Ani. Jadi tekanan darahnya masih tergolong normal, yakni 110 per 70 ya ibu. Jadi saya jelaskan sedikit menyangkut keluhan ibu tadi, yakni ada kaki bengkak dan gusi berdarah ya. Nah ibu, jadi kaki bengkak sama gusi berdarah ini merupakan hal yang normal yang terjadi pada trimester kedua. Jadi untuk kaki bengkak ini dalam medis biasa disebut dengan edema. Edema ini terjadi karena adanya pembesaran uterus, kemudian adanya tekanan pada vena cava inferior. Jadi vena cava inferior ini mengalami penekanan sehingga terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah ibu sehingga kaki ibu mengalami pembengkakan. Kemudian yang ketiga, karena mungkin ibu sering mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi atau
kadar yodium ibu meningkat. Yang keempat, mungkin karena ibu sering menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Jadi cara untuk mengatasi edema ini, yang pertama adalah tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat. Kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan yang mengandung garam tinggi. Kemudian hindari duduk dalam posisi menggelantung. Jadi kalau mau duduk kakinya harus dalam telentangnya ibu, tidak boleh menggelantung. Kemudian untuk gusi berdarah juga merupakan hal yang normal. Jadi ada ibu hamil sebelumnya yang datang periksa juga begitu, biasa mengalami gusi berdarah. Nah, hal ini karena adanya hormon estrogen dan hormon progesteron yang meningkat. Nah, kemudian yang kedua, karena kelebihan karbohidrat dan permen, sering makan permen. Mungkin karena untuk mengatasi mual muntah, ibu sering mengonsumsi permen dan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Nah, hal ini karbohidrat dan permen tadi bisa menumpuk di sekitaran gigi dan gusi sehingga terjadinya plak. Nah, plak ini mengandung banyak bakteri sehingga menyebabkan gusi berdarah. Kemudian yang ketiga, karena produksi air liur yang menurun. Karena produksi air liur ini berkurang atau menurun, maka otomatis mulut kita terasa kering, lebih kering, sehingga akan menyebabkan bibir pecah-pecah, gusi berdarah. Kemudian cara mengatasi gusi berdarah ini, yang pertama, ibu harus menjaga kebersihan mulut ibu dengan cara sikat gigi 2 kali sehari, yakni pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian kalau ibu mengalami gusi berdarah, ibu harus kumur menggunakan air garam. Nah, ini saja penjelasan mengenai keluhan-keluhan ibu. Apakah bisa dipahami ibu? Bisa ibu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya kasih obat vitamin sama darah ya ibu. Pak aku tolong kasih obatnya. Nah, obatnya diminum 2 kali dalam sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Baik ibu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan ibu, mari.